High flow NASA Kanul ini disebut dengan RoboFlow, terdiri atas 4 dari flow meter. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita membesarkan dulu flow meternya agar saat dipasangkan tidak menjadi sebuah tekanan yang terlalu besar. Terus kemudian kedua adalah pastikan kita memasang dulu konektor ini ke dalam chamber dan pastikan bahwa chamber mempunyai posisi air yang sesuai dengan rekomendasi. Tidak boleh kurang maupun tidak boleh lebih. Bila sudah cukup, maka kita siap untuk memasukkan ke dalam RoboFlow. Kita buka RoboFlow, seperti yang kita lihat. Lalu kemudian kita masukkan alatnya, chambernya khususnya, dan pastikan bahwa kabelnya tidak terikat daripada aqua bides ini. Kita pasangkan masuk ke dalam sesuai dengan konektornya masing-masing. Pemasangannya cukup mudah karena cukup didorong dan tidak membutuhkan putaran, hanya cukup didorong saja. Sudah cukup didorong, pastikan bahwa humidifier ditekan, lalu ditekan dan didorong masuk agar tepat di dalam kuncian yang seperti yang dilihat di sini. Jadi pastikan sesuai dengan kuncian di sini. Bila sudah masuk dengan benar, mari kita tutup. RoboFlow siap untuk diaktifkan. Tapi sebelumnya pastikan kita pasang dahulu aliran udara, inlet oksigen maupun inlet air dari rumah sakit. Inlet tersebut sudah disediakan, kabelnya selangnya sudah disediakan oleh pihak RoboFlow. Jadi berikutnya tinggal dihubungkan saja secara langsung. Bila sudah terhubung dengan sangat baik, maka kita pastikan bahwa aliran udara masuk terlebih dahulu sebelum dinyalakan. Saya ulangi lagi, pastikan aliran udara sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita nyalakan. Kita nyalakan aliran udara. Bila aliran udara masuk, maka kita akan terlihat di sini di flow meter akan menunjukkan kenaikan daripada bola penunjuk flow meter. Apabila sudah benar naik, berarti udara sudah masuk di dalam dan sudah bersirkulasi dengan baik dan kita bisa rasakan di sini bahwa udara keluar dari sini. Kalau kita tidak bisa merasakan udara keluar dari sini, maka mohon saudara-saudari mengembalikan RoboFlow ini kepada support center terdekat ataupun menghubungi daripada technical support daripada tim RoboFan atau RoboFlow. Sesuai dengan tangan saya mencobakan, ternyata udara sudah keluar dengan baik. Kemudian saya menyiapkan selang saya. Ini disebut dengan selang inspirasi. Di dalamnya termasuk adalah, sudah diikutkan adalah water trap dan HEPA filter untuk menyaring. Pastikan HEPA filter dipasangkan ya sebelum daripada inspirasi ini, lalu kemudian kita pasangkan di bagian inspirasi sesuai dengan tertulis di sini. Kita pasangkan. Bila sudah dipasangkan dengan baik, pastikan bahwa kita juga memasang high NASA Kanul. High NASA Kanul dipasangkan tepat di saluran daripada inspirasi ini. Bila sudah, kita pastikan bahwa terdapat aliran udara yang keluar dari sini dengan maksimal sesuai dengan flow meter yang kita lihat di sini. Bila sudah tepat semua, maka kita akan mengatur berapa jumlah flow udara yang diperlukan oleh pasien sesuai dengan berat tubuhnya atau sesuai dengan anjuran daripada nakes. Saya ulangi, sesuai dengan anjuran nakes. Di dalam RoboFlow terdapat beberapa aturan yang tertera di sini, yaitu bisa lihat di atasnya. Itu aturan 30 liter, 40 liter, 50 liter, dan 60 liter. Harap ikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, untuk penjelasan 30 liter, 40 liter, 50 liter, dan 60 liter akan bisa dilihat di dalam buku panduan. Misalkan contoh, pengaturan fraksi oksigen itu adalah sekitar 50% dengan flow total 30 liter. Maka diketemukan bahwa di sini 50% maka O2 membutuhkan 15 liter dan air mix membutuhkan 15 liter. Nah, di situ kita perlu mengatur di sini jumlah
Di sini ada jumlah, ada O2, ini R, ini O2. Nah, kita atur 15 liter per menit. Ingat bahwa ini adalah akumulasi, jadi kita tidak harus memutar dua-duanya. Kita tidak harus memutar dua-duanya, kita cukup memutar salah satu. Tapi apabila kita membutuhkan dua-duanya, ini adalah merupakan pertambahan. Jadi kita putar di sini 10 liter, di sini kita putar 5 liter, berarti ini akan pertambahan menjadi 15 liter. Demikian pula sebelah sini, bila kita putar di sini 10 liter, di sini 5 liter, ini akan menjadi 15 liter, dan sedemikiannya. Jadi 15 liter tambah 15 liter sama dengan 30 liter. Saya ulang, 15 liter ditambah 15 liter di sini akan menjadi 30 liter. Saya ulangi sekali lagi, ini ada pertambahan. Jadi kalau kita putar salah satu di sini, Eki akan menambahkan yang satunya lagi. Demikian penjelasan yang ada. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam modul yang tertulis. Bila sudah sesuai dengan pengaturan yang kita inginkan, maka kita sudah merasakan bahwa aliran udara tepat di sini sesuai dengan fraksi oksigen yang dicapai. Pengaturan fraksi oksigen di sini dengan rumus yang sudah ditetapkan oleh BPFK dan sudah dijamin oleh BPFK merupakan rumus daripada RoboFlow. Rumus aliran udara tersebut ini bisa dilakukan untuk pemberian CPAP. Akan tetapi CPAP membutuhkan tekanan PIP, pulse, PIP. Tetapi kita tidak menganjurkan bahwa RoboFlow bisa dipakai untuk PIP, pulse, PIP. Akan tetapi memang untuk keadaan darurat, memang kita bisa menggunakan RoboFlow sebagai cadangan daripada CPAP. Oke, kita sambungkan langsung tegangan, kemudian kita nyalakan. Hanya cukup satu button. Setelah kita nyalakan satu button, akan tertera di sini temperatur. Yang di atas ada temperatur yang sedang bekerja, dan di bawah adalah yang warna biru adalah temperatur yang akan dicapai. Apabila sudah mencapai temperatur yang akan dicapai, dia akan mencapai bunyi. Dan bunyi tersebut bisa menandakan mungkin yang pertama adalah temperatur sudah tercapai, yang kedua adalah apabila dia melebihi daripada 37 sampai 38 derajat, alarm akan berbunyi yang menandakan bahwa kita harus memeriksa apabila air yang ada di dalam berkurang. Bila air yang ada di dalam berkurang atau aqua bides yang di dalam berkurang, maka temperatur akan tinggi. Tetapi nggak usah khawatir, kita mempunyai sistem alarm dan sistem pemutus, sehingga pasien tidak akan mengalami cedera atau tidak mengalami sakit. Demikian penjelasan dari saya.